Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kota ini menjadi kota transit bagi warga Indonesia yang akan bepergian ke negeri jiran Singapura atau Malaysia dengan moda laut kapal cepat. Di saat cuaca cerah dari bibir pantai kota Batam, kita dapat dengan jelas melihat bangunan menjulang di negeri singa, Singapura. Dengan menggunakan moda laut kapal cepat, waktu tempuh dari Pelabuhan Batam ke Pelabuhan Singapura hanya 1 jam saja dan 2 jam ke Pelabuhan Situlang Laut di Johor, Malaysia. Jumat, tanggal 18 Juli tahun 2025 yang lalu, saya menyeberang ke Singapura dari Pelabuhan Batam. Center menuju Pelabuhan Harbourfront Singapura dengan kapal cepat. Cuaca sangat cerah. Langit biru dan ombak laut normal menemani lajunya kapal cepat yang saya tumpangi. Selama pelayaran, para penumpang terlihat duduk nyaman di dalam kapal sambil bermain HP. Harga tiket kapal cepat Batam Singapura berkisar Rp500.000 untuk sekali jalan dengan jadwal setiap 1 jam sekali, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Sebagai reminder, tata cara kita bepergian ke luar negeri adalah sebagai berikut. Di Pelabuhan Batam Center Indonesia, seusai check-in dan menerima boarding pass kita, cek bagasi. Selanjutnya, langsung cek paspor ke loket imigrasi untuk selanjutnya menuju ke kapal cepat. Setibanya di negeri jiran Singapura, pengecekan paspor dilakukan sendiri melalui mesin pemindai paspor dan wajah. Selanjutnya, kita menuju pintu pengecekan wajah. Terakhir, kita melalui pengecekan barang bawaan oleh pihak Bea Cukai Singapura melalui pemindai X-ray. Pemerintah Singapura melalui pihak Bea Cukainya. Sejak awal tahun 2025, sangat ketat dalam melakukan pengecekan barang bawaan warga asing yang ke negerinya. Sebagai contoh sebelumnya, para ahli hisab masih bisa membawa rokok Indonesia, 2 bungkus rokok yang telah dibuka bungkusnya dan dikurangi 1 batang jumlahnya. Namun sejak awal 2025, hal tersebut tidak bisa lagi. Jika kita tetap ingin membawa rokok tersebut, kita harus lapor ke pihak Bea Cukai Singapura untuk membayar pajak bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Jika hal tersebut tidak kita lakukan, rokok tersebut akan disita dan kita dikenakan denda $200 Singapura per bungkusnya, atau senilai Rp2.600.000 uang kita. Tidak, itu saja, kita akan diproses dan paspor kita secara sistem mendapat peringatan khusus. Ketentuan tersebut menjadi handicap tersendiri bagi para ahli hisab, mengingat di Singapura tidak ada toko yang menjual rokok-rokok Indonesia. Yang ada hanya rokok buatan Singapura dengan harga $15 Singapura atau setara Rp190.000 per bungkusnya. Sangat mahal dibanding harga rokok di Indonesia. Dan rasanya tentu tidaklah sama dengan rokok di negara kita. Ya, itulah teman-teman kebijakan pemerintah Singapura yang membuat prihatin para ahli hisab Indonesia saat berkunjung ke negeri jiran Singapura. Di balik itu semua, ada kemudahan transportasi umum bagi kita wisatawan yang berkunjung ke Singapura, yakni moda darat MRT atau bus yang tarifnya lebih murah dibanding kita menggunakan taksi. Sebagai contoh, jika kita menggunakan moda MRT, tarif terjauhnya berkisar $5 Singapura saja, sangat murah. Jika dibandingkan menggunakan taksi atau sejenis Grab, bisa kena biaya $30 Singapura. Kalikan saja Rp13.000 uang kita. Jika teman-teman ingin berkeliling negeri Singapura menggunakan moda MRT, ada beberapa tips. Pertama, belilah kartu MRT di loket atau mesin otomatis. Isi kartu MRT minimal 20 SGD, biar aman dan badan harus fit. Karena untuk menuju ke stasiun MRT di bawah tanah, kita harus berjalan ratusan meter melalui lorong bawah tanah. Dan tentu, kita harus gercep alias gerak cepat, mengingat pintu kereta MRT hanya terbuka 2 menit saja. Layanan MRT ini hanya sampai pukul 10 malam ya teman-teman. Inilah teman-teman video sekilas perjalanan saya dengan kapal cepat dari Batam ke Singapura. Dan juga kebijakan baru pemerintah Singapura atas barang bawaan wisatawan terutama rokok. Semoga video ini dapat memberikan informasi bagi teman-teman yang akan berkunjung ke negeri jiran Singapura. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini hingga selesai.
Jumpa lagi kita di video-video saya selanjutnya. Salam sehat buat kita semua.